pernapasan manusia. Bernapas merupakan salah satu bentuk kegiatan tubuh untuk menghasilkan energi. Udara yang masuk melalui sistem pernapasan akan dingin untuk proses oksidasi, yaitu proses yang menghasilkan energi dengan memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sempurna. Organ pernapasan manusia: hidung, faring, laring, trakea, bronkus, broncholius, paru-paru, alveolus. Hidung merupakan tempat masuknya udara ke dalam sistem pernapasan. Selain itu, hidung berfungsi untuk menyaring, membersihkan, dan melembabkan udara yang masuk. Sel-sel halus dalam hidung membantu menangkap partikel debu dan mikroorganisme yang bisa merusak saluran pernapasan dengan bantuan lendir. Faring: pada pangkal rongga mulut yang berhubungan dengan rongga hidung terdapat suatu katup yang disebut faring anak tekak. Setelah melewati hidung, udara akan masuk ke pangkal tenggorokan laring melalui faring. Faring berada di belakang rongga hidung dan mulut, meluas dari dasar tenggorokan sampai setinggi luas tulang belakang bagian leher ke-6. Laring: bagian sistem pernapasan yang mengandung pita suara bernama laring. Fungsinya untuk menghasilkan suara melalui vibrasi pita suara saat udara melewatinya. Selain itu, laring berfungsi sebagai katup udara yang membantu mencegah makanan dan cairan masuk ke dalam saluran pernapasan. Trakea: saluran udara ini mengandung laring kotak suara dengan bronkus yang masuk ke dalam paru-paru. Trakea memiliki cincin tulang rawan yang melapisi dindingnya. Cincin tulang rawan ini menopang struktur trakea selama proses inspirasi. Hal ini menjaga saluran udara tetap lancar. Bronkus adalah cabang-cabang trakea yang memasuki paru-paru. Bagian bercabang ini disebut bifurkase. Struktur pembentukan bronkus serupa dengan trakea dan dilapisi oleh jenis sel yang sama juga. Bronkus memiliki fungsi sebagai saluran utama menuju alveolus dan menangkap debu yang terbawa masuk ketika menghirup udara. Dinding bagian dalam bronkus dilapisi lendir sehingga partikel asing dapat menempel ketika melewatinya. Dengan bantuan silia atau bulu-bulu halus, partikel asing tersebut dapat dikeluarkan dari saluran pernapasan. Broncholius merupakan cabang dari bronkus. Dinding broncholius lebih tipis, salurannya lebih kecil dibanding bronkus. Makin kecil saluran broncholius, makin berkurang tulang rawannya dan akhirnya tinggal dinding fibrosa dengan lapisan silia. Setiap ujung broncholius terbagi menjadi berkas kantong-kantong kecil mirip buah anggur disebut alveolus. Broncholius memiliki fungsi sebagai penyalur udara dari bronkus ke alveolus dan pengontrol jumlah udara yang didistribusikan ke paru-paru melalui dilatasi dan konstriksi. Paru-paru merupakan organ utama dalam sistem pernapasan yang bertanggung jawab atas pertukaran gas. Di dalamnya, oksigen yang masuk dari udara diambil oleh darah dan karbon dioksida, dan dihasilkan oleh tubuh dibuang ke udara saat kita menghembuskan nafas. Alveolus bagian ini berupa kantong-kantong kecil di dalam paru-paru yang menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Struktur alveolus menyerupai setangkai anggur dan sel-selnya bersifat lentur sehingga mudah mengembang dan menipis untuk menarik dan menghembuskan nafas. Dinding alveolus tipis dan dilapisi kapiler-kapiler darah. Hal ini memungkinkan oksigen dari udara masuk ke dalam darah dan karbon dioksida keluar dari darah ke udara. Gangguan sistem pada pernafasan manusia. 1. Sinusitis merupakan peradangan pada rongga hidung bagian atasnya. 2. Rhininitis merupakan peradangan yang terjadi pada rongga hidung. Dapat mengakibatkan rongga hidung bengkak apabila sudah parah, rongga hidung mengeluarkan lendir. 3. Tonsilitis atau radang amandel adalah peradangan yang terjadi pada amandel dan tonsil. Penyebab tonsilitis umumnya virus dan bakteri. 4. Laring merupakan radang pada laring yang disebabkan oleh iritasi maupun infeksi. Iritasi biasanya disebabkan oleh rokok. Jika peradang sampai pita suara, penderita akan kehilangan suara. 5. Bronkitis merupakan peradangan tenggorokan yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan selaput epitel bronkus.
Gejala penyakit bronkitis ditandai oleh batuk yang dalam dan dahak berwarna abu-abu kekuningan yang keluar dari paru-paru. 6. Asma merupakan peradangan saluran pernafasan yang disebabkan oleh hipersensitif broncholius. Penderita asma akan mengalami kesulitan bernafas disebabkan oleh saluran pernafasan utama pada paru-paru menyempit. 7. Emfisema merupakan gangguan saluran pernafasan karena susunan dan fungsi Ephelios yang tidak normal. Keadaan tersebut menyebabkan berkurangnya luas permukaan paru-paru untuk pertukaran udara. Tuberkulosis atau TBC merupakan peradangan dinding Ephelios yang disebabkan oleh bintil-bintil pada dinding dalam Ephelios. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis pada jaringan paru-paru. Upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. 1. Menjaga kesehatan organ pernafasan. Organ pernafasan rentan terserang penyakit karena udara keluar masuk secara langsung dan bebas. Udara yang mengandung bakteri dan virus berbahaya yang mudah masuk ke tubuh. Agar organ pernafasan tetap sehat, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan. 1. Makan makanan yang bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. 2. Berolahraga teratur supaya alat-alat pernafasan terlatih dengan baik, sehingga dapat beraktivitas dengan baik. 3. Istirahat yang cukup selama 6-8 jam sehari. 4. Menghindari posisi tidur terlungkup. 2. Menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. 1. Tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. 2. Sebaiknya menggunakan masker untuk beraktivitas di luar ruangan untuk menghalangi masuknya polusi udara melalui hidung. 3. Mengurangi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. 4. Menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia. 3. Merawat organ pernafasan. 1. Rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. 2. Menjaga jarak dengan orang lain apabila berada di keramaian. 3. Membiasakan menarik nafas dalam-dalam. 4. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, termasuk mengecek kondisi paru-paru. 4. Menjaga kesehatan lingkungan sekitar. 1. Membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. 2. Menjaga kebersihan lingkungan sehingga meminimalkan debu masuk ke organ pernafasan saat menghirup udara. 3. Menanam tanaman hijau untuk meredakan polusi. 4. Mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan tinggi.